kembali lagi di dapur saya. Kali ini udah bulan Februari. Di bulan Februari biasanya banyak pasangan-pasangan muda dan kita semua ya untuk merayakan Valentine's Day. Nah, untuk saya menyambut Valentine's Day, saya mau ngajak kalian untuk belajar gimana caranya bikin mouse cake yang bentuknya hati. Sebenarnya mouse cake ini bentuknya macam-macam. Kayak di hotel-hotel berbintang kan ada yang bulat-bulat, ada yang kotak-kotak kecil yang disiram dengan ganache coklat. Nah, kali ini saya mau bikinnya bentuknya hati. Ini kebetulan karena memang ini bikinnya agak-agak ngejelimet karena banyak banget. Seperti ingat nggak tiramisu? Mirip-mirip kayak gitu. Tapi ini karena di dalamnya nanti kita kasih lagi puding atau jelly yang buahnya juga bisa berkreasi sendiri. Nah, ini saya pakai loyangnya dari silikon, bentuknya hati, dan nanti resep ini saya bisa pakai untuk 2 loyang. Kalau loyang yang lain mau berkreasi sendiri, bisa pakai loyang-loyang yang lain, tapi jangan diambil patokan kalau adonan ini juga bisa untuk 2 loyang dengan bentuk yang lain, karena loyang silikon bentuknya sangat bervariasi dan ukurannya juga bervariasi. Jadi nanti ngertiin sendiri loyangnya. Kalau yang kecil-kecil kayak di hotel kan kita bisa bikin jadi banyak dengan satu resep yang saya sharingkan hari ini. Nah, untuk mouse cake kerjainnya juga mirip dengan tiramisu. Ingat kan kemarin saya pernah sharing tiramisu, cuma ini kita kreatifin sedikit, di dalamnya kita kasih jelly. Jellynya juga seperti saya bilang bisa buahnya macam-macam. Kali ini karena Valentine's saya mau bikin strawberry jam di dalamnya. Nah, untuk pertama-tama kita bikin dulu strawberry jam atau puding strawberry-nya. Biar nanti dia harus set dulu, kita taruh di dalam freezer selama kurang lebih 6 jam paling enggak, baru kita bisa susun dengan mousse-nya atau dari whipped cream, juga ada cake di sana. Yuk kita mulai satu-satu saya sharingin bagaimana cara kita bisa menyusun sebuah cake atau mouse cake yang cantik untuk merayakan hari Valentine di tahun ini. Sekarang kita mulai bikin strawberry jelly-nya. 200 gram strawberry yang akan saya bersihin dulu, tentunya kita cuci dengan air bersih, nanti kita blender. Strawberry yang udah dicuci bersih kita blender tanpa air ya. Kita masak dengan 1 sendok teh kurang lebih air jeruk lemon. Gunanya air jeruk lemon hanya untuk bisa menstabilkan warna stroberi yang merah menyala. Dan nanti kulitnya kita simpan untuk bikin cake-nya. Nah, loyangnya boleh bentuknya apa aja, yang penting kita sesuaikan dengan besar loyang silikon kita. Nanti kalau agak lebih kebesaran juga nggak apa-apa, nanti kita bisa adjust atau kita bisa trim. Nah, bentuknya nggak harus hati ya, di sini makanya saya kasih contoh ada yang bentuknya kotak dan ada yang bentuknya hati. Pertama-tama kita bloom dulu si gelatinnya dengan 50 ml air. Di sini saya punya 50 ml air. Aduk sampai rata, kita biarkan. Jus stroberi yang sudah kita haluskan, kita masak dengan 150 gram gula pasir. Kita masak stroberinya ya sampai keluar gelembung-gelembung di pinggirnya. Nah, kalau jus stroberi kita tuh sudah keluar buih-buih mendidih di sampingnya, apinya bisa kita matikan dan kita masukin peresan jeruk lemon 1 sendok teh dengan blooming gelatin. Kita aduk rata ya. Kita bisa angkat dari kompor dan langsung kita taruh di cetakan yang sudah dilapis dengan plastik wrap. Nah, ini tadi kayaknya saya lupa nyebutin kalau kita tadi pakai 10 gram gelatin yang kita bloom dengan 50 ml air dingin.
Ini setelah dimasak sudah tercampur semua. Tadi gula dengan stroberi saya masak sampai didih di sampingnya. Terus kita tambahin dengan 1 sendok teh air jeruk lemon dan gelatin yang sudah diblum. Nah, ini sekarang kita bisa siap langsung taruh-taruh di loyang yang sudah dilapis dengan plastik wrap. Nah, ini kalau plastik wrapnya kenceng, kita bisa kendorin biar dia bisa ikut sama loyangnya, sama bentuk loyangnya. Kalau semua sudah merata di loyang, jelly strawberry saya bisa saya simpen di dalam freezer, kita tunggu dia beku, nanti kita bisa susun di loyang untuk dijadikan mouse cake. Setelah ini kita bikin bolunya dulu atau sponge cake-nya. Nah, sekarang kita masuk ke step kedua untuk bikin sponge cake-nya. Tapi jangan lupa setiap kali mau baking, kita nyalain dulu ovennya dengan api atas bawah dengan kipas ya. Jadi kira-kira karena ini cake-nya akan tipis dan loyangnya juga nggak gitu besar, 15-20 menit. Nanti dicoba dengan tes tusuk sesuai oven masing-masing. Sekarang kita mulai untuk bikin sponge cake-nya. Bahan-bahannya saya perlu di sini 2 butir telur yang akan kita kocok sampai putih mengembang. Lemonnya kita ambil kulitnya sedikit aja, kurang lebih 1 sendok teh untuk ngilangin bau amis dari telur. Tapi kalau marut lemon zest atau kulit lemon, jangan sampai kena putih-putihnya biar nanti cake-nya nggak pahit. Nah, nanti setelah telurnya kita kocok mengembang kurang lebih 5 menitan, ini saya sudah siapin 50 gram tepung terigu yang protein rendah untuk biasa bikin cake, atau tepung serbaguna juga bisa digunakan. Kita aduk menggunakan whisk ya, manual, biar kecampur dan udara yang udah terbentuk nggak melempem lagi kuenya. Kalau udah tercampur rata, kita bisa masukin tadi lemon zestnya yang kita udah parut dan kita aduk rata. Loyang yang kira-kira pas dengan silicone mold kita udah saya lapisi dengan kertas roti. Kalau pinggir-pinggirnya nggak bisa dibungkus dengan kertas roti, bisa dikasih mentega dan olesan taburan tepung ya. Kita bagi 2 adonannya. Kalau sudah terbagi 2, sekarang kita ketuk loyangnya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, juga untuk bikin adonan kita rata di seluruh permukaan loyang. Siap kita masukin ke dalam oven. (15 sampai 20 menit). Kita coba di 20 menit, tapi akan saya cek 15 menit dengan tes tusuk. Nah, ini sisa 5 menit, berarti 15 menit saya cek kue kita dengan tes tusuk ya. Kue kita sudah matang. Matang sempurna. Ini langsung saya keluarin ya dari loyangnya untuk kita tunggu dingin biar nanti siap untuk disusun. Ini wangi banget sama lemon.
Nah, ini nanti pinggir-pinggirnya kita bisa trim biar nanti pas atau bisa muat ke dalam loyang silikon yang mau kita pilih bentuknya. Kayak gini pas. Ini bisa kita sisihkan dan kita tunggu sampai penyusunan. Nah, seperti ini. Step ketiga. Sekarang kue saya atau base-nya si sponge cake udah dingin, terus si jelly-nya tadi yang puding stroberinya tadi udah di dalam kulkas kurang lebih 5-6 jaman. Susu yang saya pakai 150 ml nih ya. Nanti saya masak bareng dengan 100 gram coklat. Ini kan inget nggak kemarin kita bikin tiramisu kan dia pakai mascarpone. Ini karena Valentine dan saya mau bikin mousse cake, kita nggak pakai mascarpone tapi kita pakai coklat putih atau milk coklat. Ini 100 gram. Nanti si telur 3 butir, ini saya pakai merahnya aja, akan saya kocok sampai pucat dan kaku kurang lebih 5 menit juga. Nanti kita gabung dengan susu yang dimasak dengan coklat. Terus gelatinnya akan saya blooming seperti tadi. Ini saya pakai 25 gram gelatin bubuk. Saya bloom dengan 100 ml air es. Sekarang kita kerjain dulu biar dia nanti set. Bisa siap setelah susunya mendidih, kita bisa langsung campurin. Aduk rata ya. Dan kita sisihin. Ini juga ada saya tambah untuk pewangi vanila 1 sendok teh. Kita bikin dulu si susunya dengan coklat chip ini yang milk coklat, kita didihkan di atas kompor. Ini whipped creamnya nanti belakangan, jadi saya simpan dulu di dalam kulkas ya, biar dia tetap dingin, jadi pas nanti kita butuh untuk di blender, dia bisa cepet kaku. Selagi susu dan coklat saya cairin atau saya masak sampai mendidih, telurnya kita kocok dengan gula. Gulanya saya pakai di sini 150 gram, gula pasir ya. Kita kocok sampai putih mengembang. Susu kita udah didih, bisa kita matikan. Ingat ya, kalau yang punya teflon atau aluminium bisa dipakai panci itu aja, karena biasanya stainless steel kalau bukan salad master dia suka gosong. Nah, ini campuran merah telur dengan gulanya akan kita aduk dengan adonan susu dan coklat dengan speed yang rendah. Kalau sudah tercampur rata, kita kembalikan lagi ke panci untuk kita didihkan sampai suhu 80 derajat. Ingat kan, kalau kita nggak punya termometer pengukur suhu, kita akan didihkan kurang lebih 1 menit dan kita cek dengan spatula. Kalau adonannya nggak bergabung lagi jadi satu, berarti adonannya siap. Kita matikan. Nah, ini gelatin yang sudah saya bloom, kita masukkan ke adonan panas. Aduk sampai rata. Setelah gelatinnya larut, bisa kita masukkan 1 sendok teh vanilla ekstrak. Nah, ini karena udah adonannya mengandung gelatin dan kita perlu proses nunggu untuk whipped creamnya kaku, dikocok kaku, jadi saya taruh di atas air panas agar gelatinnya nggak set. Nanti adonan ini jadi nggak kaku. Kita biarkan. Sekarang kita maju ke proses pengocokan whipped cream. Whipped cream saya mau kocok kaku.
Kalau whipped cream kita udah kaku, kita bisa masukin adonan yang tadi kita kasih gelatin, susu, coklat, dan vanila. Kita aduk dengan speed rendah ya. Nah, kita larutkan semua whipped creamnya. Baru step keempat kita jalanin ya. Ini loyangnya udah saya siapin, dan karena loyangnya toy kan silikon, jadi kita perlu tatakan. Saya taruh di dalam freezer. Jangan lupa adonan kita karena ada gelatinnya, kita harus taruh di bawahnya air panas. Tapi jangan sampai menyentuh, karena ini butuh waktu untuk disimpan di freezer setengah jam. Kalau kita biarin ini nanti takut dia keras dan kita nggak bisa tuang lagi. Ini saya simpan freezer ya. Nah, saya punya mousse yang pertama, lapisan pertama udah set nih ya. Udah nggak bergerak. Sekarang kita bisa keluarin si jelly stroberinya atau puding stroberinya, terus kita bisa adjust bentuknya atau kita trim. Saya keluarin tadi dari freezer. Nah, ini saya trim ya, biar dia nanti muat di loyang. Seperti ini ya. Dan yang satu walaupun bentuknya kotak tetap bisa kita pakai. Jadi kalau nggak punya loyang yang bentuknya hati, apapun bisa kita gunakan. Jadi nggak usah buang-buang uang lagi untuk dapetin loyang yang sama bentuknya. Kalau udah kita susun jelinya, kita bisa tuang sisa adonan whipped cream, coklat, susu, dan vanila sampai di kira-kira batas si loyang ya. Hati-hati, loyang silikon ini sangat-sangat nggak firm, jadi suka bocor dan suka melebar. Nah, terakhir kita masukin cake-nya juga yang udah kita trim. Nggak usah ditunggu lagi sampai dia set ya, ini bisa langsung ditaruh. Kita biarinin di sini kurang lebih 15 menit agar dia lebih set dan mudah dimasukin ke dalam freezer. Kalau ini kan terlalu penuh, kita bawa keluar, jalan, goyang-goyang nanti tumpah. Jadi ini udah nggak ada yang ditunggu lagi, nggak apa-apa. Ini bisa kita tunggu biar dia agak setengah set. Kita masukin ke freezer selama 24 jam, jadi pas saat dibuka loyangnya nggak ada yang poncel karena adonan kita udah bener-bener set. Kita tunggu sampai besok untuk menyelesaikan si mousse cake kita. Nah, sebelum kita keluarin tuh cake kita atau mousse cake kita dari freezer, lebih baik kita bikin dulu coatingnya. Jadi kalau yang mau simple, coatingnya saya punya resepnya kan yang di ganache coklat cake sekuhen itu dipakai bisa untuk coating. Tapi kalau mau yang dibikin matte, nah kalau kemarin kan udah saya sharing, sekarang saya sharing dengan resep yang lainnya. Saya pakai ini airbrush, tapi airbrushnya kebetulan untuk yang tukang karena ini harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan airbrush yang bener-bener untuk cake. Kalau yang nggak terlalu sering bikinnya, pakai ini pun cukup. Nah, untuk bikin bahan coklat coating dengan airbrush ini, saya perlu cocoa butter. Ini ada di toko online. Ini saya perlu 50 gram. Nanti kita lumerin dengan teknik Obameri dengan 100 gram coklat kancing ya, tapi yang putih karena kita pengen bikinnya kan warnanya merah atau pink untuk Valentine. Saya kebetulan punyanya warnanya merah. Pewarnanya harus oil base, jangan yang water base, nanti kalau pas si cake-nya berembun itu nanti bikin luntur. Makanya kita perlu oil base. Belakang saya punya air udah panas, kita lumerin ya. Nah, nanti kalau misalnya nih kita punya
coklat untuk airbrush sisa jangan dibuang. Ini saya simpen bekas kerjaan kemarin, bisa kita simpan di kulkas, dan sekarang karena warnanya sama, ini bisa saya gunakan lagi. Jadi kita campur untuk kita lumerin bareng ya. Nah ini udah lumer, tapi biar nanti bisa jalan karena namanya airbrush kan partikelnya kecil, jadi perlu kita saring. Dan merahnya ini bekas kemarin ya, kayaknya kurang merah, saya akan tambah lagi sedikit aja biar lebih terang. Cari warnanya sampai semerah atau sesuka apa warna yang kita inginkan, jadi nggak ada patokan ukuran ya. Nah ini saya pakai kurang lebih cuma apa ya, seujung sendok teh lah. Kita aduk rata. Nah ini airbrushnya udah saya cuci, udah dibilas dengan air panas lagi, terus bisa kita gunakan sekarang. Kalau pernah digunakan takut ada yang mampet ya, kasih air panas terus kita coba semprot dulu biar nanti apa yang di dalam-dalam ini mungkin yang mampet bisa keluar dulu, jadi nggak merusak cake kita. Sekarang kita mulai saring. Nih ya, udah di tes tadi sudah keluar, jadi tinggal kita saring. Suhunya paling enggak 45 derajat, jadi jangan terlalu panas juga dan jangan udah dingin, nanti beku ya coklat. Nah ini nanti terlalu kenceng, kalau saya ngomong mungkin nggak kedengeran. Jadi kalau kita ngebrush cake-nya jangan berkali-kali, jadi jangan terlalu tebel juga. Jadi kalau terlalu tebel nanti hasilnya retak-retak. Jadi seratanya aja yang kita bisa, semulus yang kita mampu. Jadi benar-benar dimainin alatnya ini. Sekarang saya keluarin dulu cake-nya ya. Nah ini kemarin kan saya bikin, ini udah 24 jam, udah saya keluarin dari freezer, nanti kita bisa buka. Cantik ya, jadi jangan terlalu tebel, nanti dia suka retak. Ini semua sudah tercover. Sekarang kita bisa hias dengan sedikit aksen-aksen biar dia lebih cantik. Sekarang kita kasih hiasan sedikit ya. Ini saya punya glitter yang apa? Bisa untuk dimakan, edible. Ini saya semprotin untuk kasih dia mengkilap-mengkilap. Saya senang banget kalau bikin kue ini. Kita bisa berkreasi. Kita bisa hias dan mudah karena loyangnya memang udah ada bentuknya. Oke, Valentine saya selesai, cantik banget. Kita lihat isi dalamnya kayak apa ya. Happy Valentine. Semoga bisa dikerjakan di rumah ya. Nanti kalau perlu pertanyaan atau perlu bantuan, tinggal tulis di komen dan dengan senang hati saya pasti akan membantu. Selamat mencoba di rumah.